Perselisihan Kartika Putri dengan Dr. Lee masih terus bergulir. Belum lama ini keduanya dipertemukan di Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan khusus. Usai dimintai keterangan, istri Habib Usman itu mengaku senang jika dirinya diikut sertakan dan dipertemukan secara langsung dengan Richard Lee. Pertemuan itu diinisiasi sendiri oleh Richard Lee. Ditemani suami dan kuasa hukumnya, Kartika mengaku tidak merasa khawatir dengan pertemuan tersebut. Lalu apa rencana Kartika Putri selanjutnya usai bertemu langsung dengan rivalnya itu? Benarkah Kartika Putri begitu kecewa dan kesal dengan keterangan yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee? Enggak ada pemeriksaan sih, saya cuma lagi nuntut keadilan untuk saya aja. Ya kan saya cuma dokter biasa yang mau edukasi masyarakat, masa sampai seperti ini kan. Jadi saya lagi nuntut keadilan untuk saya aja. Mohon supportnya ya, makasih ya, nanti saya akan ngomong lagi. Sangat banyak ya, karena pertanyaan berdatang dari semua pihak. Tapi buat saya justru ini bagus banget sih ya. Saya senang sekali justru gitu. Jadi lebih terlihat, makin terlihat gitu fakta-fakta yang ada gitu ya. Bahkan beberapa fakta tanpa sengaja sepertinya diungkapkan sendiri oleh tersangka. Lalu juga yang saya sangat masih agak lucu tadi adalah tersangka masih membahas masalah Mbak Karput. Mbak Karput, seorang artis yang dia sebutkan katanya itu adalah nama sebuah PT. Di situ aja sih menjadi lawakan untuk kita semua adalah sejak kapan PT disebut Mbak, sejak kapan ada artis yang artis menjadi sebuah PT gitu. Jadi itu sesuatu yang menurut saya alibi yang menggemaskan. Iya, dan juga kan bisa dicek Google dari tahun 2016. Mbak Karput, seorang artis, sejauh ini ya cuman Kartika Putri yang munculnya di Google gitu. Itu pun bisa menjadi suatu pertimbangan juga bahwa dari awal pihak saya tidak menuntut apapun, hanya menuntut permintaan maaf. Karena apa yang beliau ucapkan tidak memiliki bukti-bukti dan fakta yang benar. Hanya itu kok, saya tidak pernah mau ini sampai hari ini gitu. Cuman pada saat kita lihat ya, menjadi penilaian saya juga secara pribadi, pada saat sudah menjadi tersangka, harusnya mengalahkan ego. Tapi malah meminta adanya gelar perkara khusus ini. Yang justru menurut saya, alhamdulillah menurut saya, malah menjadi poin juga untuk saya lagi gitu. Jadi buat saya pribadi, mudah-mudahan tetap saya minta kasus ini berjalan dengan seadil-adilnya. Saya minta keadilan ditegakkan, hak dalam mata hukum sama, karena saya juga mewakili banyak orang yang nanti di kemudian hari apabila ingin mengungkap suatu fakta dan bukti, gunakanlah bukti-bukti yang nyata, yang real, bukan yang palsu. Siapapun itu, jadi siapapun selebgramnya, siapapun artisnya yang nanti mungkin ingin mereview, yang mungkin nanti ingin mengkritik, gunakanlah etika-etika yang baik dan kejujuran, tanpa ada kepentingan di balik itu semua, tanpa ada keuntungan di balik itu semua, tanpa ada dendam di balik itu semua. Saya hanya meminta agar menggunakan bukti yang asli, bukti yang real, bukan bukti yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika dilaporkan akhirnya bingung sendiri. Perselisihan Kartika Putri dengan Dr. Richard Lee masih terus bergulir dan sepertinya tidak akan selesai dalam waktu dekat ini. Isyarat itu juga yang disampaikan oleh Kartika Putri jika ia berharap kasusnya akan segera disidangkan. Seperti yang diketahui, kasus keduanya bermula dari Richard Lee yang mereview sebuah produk kecantikan. Dari situ dalam pengakuan Kartika, dirinya beserta keluarganya diserang oleh pengguna media sosial. Meski Richard Lee sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum dilakukan penahanan. Atas hal itulah Kartika begitu kecewa dan meminta keadilan ditegakkan. Lantaran kekecewaannya itulah, Kartika Putri sampai membandingkan kasus Richard Lee dengan tersangka lain yang sudah dilakukan penahanan. Maka, seperti inilah kegeraman Kartika Putri melihat Richard Lee masih bebas meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari awal kan yang saya tuntut pencemaran nama baik, tapi pihak penyidik itu luar biasa, sangat teliti,
apakah pencemaran baik ini bisa dibuktikan dengan bukti dan fakta? Ya saya rasa dengan adanya peningkatan status menjadi status tersangka sudah jelas gitu. Ada 2 alat bukti yang cukup dan juga tersangkanya juga 2 kasus. Yang saya tekankan lagi adalah katanya edukasi, kenapa yang diserang pribadi? Itu aja sih. Jadi buat saya sangat lucu. Apabila kita edukasi, tadi juga sempat disampaikan oleh pihak di dalam tadi, bahwa apabila kita edukasi, cukup menyebarkan ilmu tanpa menjatuhkan personal gitu. Dan itu juga yang dari awal memang saya tegakkan, bahwa selama ini saya tidak pernah melarang membuat dia sulit untuk mengedukasi, tidak pernah, bahkan tidak kenal. Tapi yang saya bingung adalah kenapa mengedukasi dengan menyerang saya secara pribadi, menyerang keluarga saya, menyerang agama saya. Itu yang buat saya terganggu sekali gitu. Jadi kalau ditanya kenapa lapor, tadi juga ditanya juga kenapa saya melapor, apa yang saya tuntut. Ya saya melapor keadilan gitu, karena saya sudah berupaya tabayun, malah dibikin konten dan ngeledek, dibully saya se-Indonesia kata dia. Ya buat orang yang tergiring opininya mungkin. Lalu saya somasi pertama dibikin konten, somasi kedua dibikin konten, lalu saya laporkan ke polisi, dapat surat panggilan, dibikin konten, dibilang saya cari uang damai, lalu juga menantang, oh silakan, saya nggak takut, laporkan gitu, lu jual gue beli katanya gitu. Jadi buat saya sudah tidak tahu bagaimana cara lagi untuk membuat orang ini tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya termasuk ke pribadi saya. Itu aja sih, makanya hari ini ya kita penuhi. Tapi kalau tadi kita lihat hasil di dalam, sangat puas hasilnya, karena penyidik baik itu pihak manapun berlaku seadil-adilnya di mata hukum, tidak memihak satu dan lainnya, bicara sesuai hukum, menanyakan kita dengan sangat baik dan tegas dan juga profesional. Jadi ya saya tinggal menunggu nih, mudah-mudahan juga menjadi perhatian Bapak Jaksa untuk segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Ya salah satunya itu juga yang jadi pertanyaan saya, kan udah ada kasus yang apple to apple atau kasus yang sama, laporan seseorang terhadap seseorang, kasus UU ITE, illegal access, hanya satu kasus illegal access, tersangka lalu ditahan. Nah ini bahkan sudah disidangkan sekarang, hanya waktu ya kurang dari 6 bulan gitu. Saya udah setahun lebih, dia udah jadi 2 tersangka, dan kasus illegal access-nya itu laporan pihak kepolisian atau LP strip A. Jadi buat saya kenapa nggak ditangkap gitu. Itu aja sih, karena kan di kasus saya juga udah tersangka. Berarti kesimpulannya berapa? Kesimpulan dari apa? Kesimpulannya mudah-mudahan kasus ini berarti menemu titik terang sehingga bisa langsung segera dilimpahkan ke kejaksaan. Benar kakak juga sempat mendapat pembulian yang tadi yang kakak bilang itu, sempat dibully dari warganet. Iyalah mbak, iya dong, banget. Saya seumur hidup berkarir, saya nggak pernah cari musuh, saya nggak pernah cari masalah dengan siapapun. Tiba-tiba dengan giringan opininya yang membangun citra publik seakan saya jahat, saya mau menyelakai orang lain, saya hanya ingin makan duitnya aja. Dan impactnya kalau ke saya pribadi fair, saya bekerja, saya yang menerima imbasnya. Tapi ini kenanya ke suami saya, ke keluarga besar saya, ke anak saya, sampai dihina-hina netizen dengan ucapan yang tidak pantas gitu. Jadi yang saya tegakkan di sini tidak hanya hak saya pribadi, tapi hak keluarga saya dan juga anak-anak saya.